Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sehat selalu di sana dan sukses selalu dalam segala aktivitasnya. Baik, kali ini kita akan masuk dan menganalisa terkait ternyata ada seseorang kita katakan sebagai mata-mata, ternyata di belakang layar yang seringkali kita lihat dan dengar dalam sebuah media, baik televisi maupun cetak tersebut, ada seseorang yang merekam ucapan pernyataannya Pak Yosef Hidayah yang saat ini kita katakan sebagai tersangka tersebut. Seseorang yang merekam tersebut akhirnya kemudian entah siapa yang menyebarkannya bahwa data ini sudah tersebar di media, baik itu media YouTube maupun elektronik maupun juga cetak, bahwa rekaman ini memang awalnya tidak tersebar luas dan akhirnya kemudian kita bahas sekarang. Pertama, pernyataan demi pernyataannya itu yang kemudian kita katakan tidak ada bahasa true-nya, sebuah kebenarannya, alias yang ada adalah kebohongannya. Karena yang pertama menuai hal yang tidak sinkron, dan yang kedua adalah tidak ada kesesuaian antara fakta dan perkataan. Kira-kira begitu ya. Baik. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Hubungan dengan yayasan lah ya. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah. Baik, teman-teman, bahwa Pak Yosef mengatakan tidak ada keterlibatannya dengan yayasan. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, atau garis bawah kita menuganya adalah sesuatu yang bohong. Bahwa ternyata fakta membuktikan apakah motif dari semua ini adalah kita selalu menduga arahnya yaitu sebuah yayasan, baik itu di dalam yayasan terdiri dari harta, tahta maupun wanita. Wanita di situ adalah cinta segitiga, tahta di situ juga termasuk dari pembagian harta atau gaji atau kekayaan yang tidak sepadan, yang tidak seimbang dan sebagainya. Baik teman-teman, artinya adalah tidak ada kesesuaian, sinkronisasi apa yang kemudian sekarang digali lebih jauh oleh pihak kepolisian dengan pernyataannya. Juga teman-teman sering mendengarkan, lihat videonya. Bahkan Pak Yosef juga banyak terekam di mana-mana bahwa ketika mau bahas yayasan, bahas saja dan silahkan aja kalau mau dibahas. Tapi ternyata hari ini yang kita dengar akhir-akhir ini sebuah ucapan yang memang di belakang layar, dan ini juga tidak tahu barangkali Pak Yosef bahwa dia saat itu lagi direkam. Taunya kita bahwa Pak Yosef selalu mengatakan bahas aja itu, bahas aja terkait dengan yayasan itu. Apakah dimungkinkan misalkan ada kaitannya dengan yayasan? Ya mungkin saja, yang namanya motif bisa juga dikembalikan kepada sebuah yayasan tersebut. Nah, yang kedua, bahwa ternyata Pak Yosef itu juga banyak rekaman yang dimiliki oleh teman-teman teman-teman dalam rangka yang mengawal kasus Subang yang mempunyai media YouTuber juga, bahwa Pak Yosef itu memperbolehkan masuk membahas sebuah yayasan, masuk membahas sebuah yayasan, dan dimungkinkan juga katanya adalah bagian daripada motif di situ. Nah, bahkan Pak Yosef ini mengatakan itu semua adalah walaupun memang off camera, tetapi kita punya rekamannya juga, bahwa di dalam off camera itu kita banyak berdiskusi dengan Pak Yosef, sekali dengan saya juga dan semalaman itu, dan beberapa kali dengan yang lain, teman-teman yang lain, bahwa memang dimungkinkan, diduga, dikatakan bahwa ada kaitannya dengan motif sebuah yayasan tersebut. Tapi ternyata di belakang layar ini kok mengatakan sesuatu ternyata tidak ada kaitannya dengan sebuah yayasan. Kira-kira begitu ya. Artinya ada sesuatu yang memang tidak sinkron, unsinkron ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, kita dengarkan baik-baik. Hubungan dengan yayasan lah ya. Tidak ada sama sekali. Itu mana si Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan, buat apa? Baik, bahkan Danu juga dikatakan dalam sebuah rekaman yang memang intern atau percakapan yang memang tidak dipublis saat itu,
dikatakannya adalah Danu adalah bukan daripada bagian daripada yayasan. Ketika Danu mengatakan dalam sebuah konten misalkan Danu juga belum mengundurkan diri, ternyata Danu tidak ada dalam sebuah yayasan ya. Ini kan adalah sesuatu yang memang tidak sinkron, atau juga kita garis bawahi adalah sesuatu yang bohong. Bahwa Danu kita tahu Danu itu ada di dalam struktural, yaitu sebagai operator, bahkan namanya juga tercatat di Dapodik. Nah, di Dapodik ini yang kemudian siapa yang mengangkatnya otomatis adalah seseorang yang masuk dalam struktural atau petinggi sebuah yayasan atau sekolah tersebut. Artinya secara faktual bahwa Danu memang tercatat sebagai bagian daripada pengurus, baik itu sekolah maupun yayasan, kira-kira begitu. Tetapi beliau mengatakan tidak ada di dalam yayasan, apalagi kemudian Danu mengatakan belum mengundurkan diri. Pernyataan ini juga tidak sinkron. Artinya teman-teman, yang harus mesti kita pahami bahwa apakah sesuatu yang seringkali dilontarkan itu oleh para saksi terkemuka ini adalah memudahkan mereka atau beliau-beliau adalah untuk mengatakan sesuatu yang bohong. Mudahkah mereka untuk mengatakan sesuatu yang bohong? Artinya kemudian ini juga yang menguatkan bahwa kita percaya framing itu ada. Ini juga yang menguatkan bahwa kita percaya bahwa skenario itu ada. Ternyata di antara para saksi sendiri juga tidak sinkron. Siapapun saksinya yang mengemuka ini, entah misalkan Ibu Mimin, Yosef, Yoris, Arigi, Abi, bahkan Dan, di antara mereka kemudian tidak sinkron, ini yang kemudian menjadi titik terang oleh kita semuanya. Oh, ternyata ada apa di balik semua itu. Sesuatu yang tidak sinkron akan menimbulkan suatu celah dari sisi kacamata hitam mencari sebuah kebenaran. Apabila kasus ini sinkron semua dengan para saksi, maka barangkali kita sulit memandang bahwa sesuatu itu atau perkara yang negatif, kriminal, pembunuhan ini mempunyai celah yang luar biasa. Tapi berkat mereka adalah sebuah framing, berkat mereka saling menjelekkan, berkat mereka saling mencurigai dan sebagainya, akhirnya kita semua, bahkan pihak kepolisian Republik Indonesia, mempunyai celah yang sangat lebar jalannya, sehingga dari sini celah ini yang kemudian diselidik lebih jauh, diperiksa lebih jauh, digali informasinya lebih jauh. Itu teman-teman. Ataukah jawabannya adalah yang ketiga, Pak Yosef itu adalah bukan berbohong sebenarnya. Pak Yosef itu mengatakan yang sebenarnya barangkali, atau Pak Yosef juga sebenarnya tahu yang sebenarnya. Apakah yang ketiga ini adalah bagian ternyata Pak Yosef memang sudah tahu dirinya akan ditersangkakan, sehingga apa yang dikatakannya kemudian seakan ngigo atau ngelindur. Nah, jelas-jelas bahwa Pak Yosef itu tahu Danu itu di Dapodik pun, jangankan yayasan, di Dapodiknya pun itu ada namanya. Kok dikatakannya adalah Danu tidak ada di dalam sebuah yayasan tersebut? Artinya kan ngelindur, artinya kan ngigo. Apakah ini adalah sebuah indikasi tanda-tanda sebenarnya Pak Yosef itu udah tahu bahwa dirinya barangkali ingin ditersangkakan? Mungkin saja Pak Yosef itu tahu dirinya, ngerasa bahwa tidak lama lagi saya akan ditersangkakan. Baik, ini adalah semua berbicara analisa, dan berbicara analisa adalah berbicara dugaan, berbicara dugaan adalah berbicara asas praduga tidak bersalah, dan memungkinkan bahwa dugaan analisa ini bisa jadi bisa benar. Tetapi kemudian harapan kita adalah walaupun tersangka ini juga sudah dicomot semuanya, tetapi 3 dari tersangka ini kenapa belum tercomot juga? Mudah-mudahan ini adalah bagian hanya sebagai strategi pihak kepolisian saja, tidak berlarut-larut kemudian bahwa 3 tersangka ini didiamkan saja, dirumahkan saja, tidak. Tapi insya Allah harapan kita semuanya segera bukan hanya tersangka 3 itu, tetapi saksi-saksi yang lain juga akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan menyusul. Kira-kira kenapa banyak petunjuk yang bahas tentang itu, bukan? Ketika tanggal 19 itu, apakah mereka-mereka yang masuk itu dimungkinkan hanya mengambil golf saja, hanya mengambil paket saja, mengambil Yaris saja,
Juga banyak dikatakan oleh Bang Yoris. Bang Yoris aja yang membawa mobilnya, kemudian pun golf juga dikasihkan ke Bang Yoris itu. Aneh juga ternyata. Apakah ini juga bagian daripada framing? Karena pada tanggal tersebut adalah tanggal 19, di mana jam tersebut 2 kali 24 jam adalah yang krusial. Apakah itu adalah bagian atau sesuatu yang memang sudah direncanakan? Untuk itu, untuk mengetahui bahwa hari itu juga adalah bagian daripada perencanaan mereka, para gerombolan pelaku atau tidak, maka yang tanggal 19, saksi-saksi yang tanggal 19 itu juga harus dipanggil untuk dimintai sebuah keterangan, penggalian, pengembangan, dan sebagainya. Karena kita tahu melewati garis polisi adalah bagian daripada sesuatu atau bentuk pidana, teman-teman. Mereka segera mestinya kita support pihak kepolisian untuk segera menggali informasi lebih jauh, dipanggil mereka ini supaya bisa dimintai keterangan yang baik. Apakah mereka adalah bagian daripada orang yang termasuk dalam kategori pidana karena memasuki minimalnya adalah TKP itu tersendiri, atau memang yang berikutnya atau selanjutnya itu adalah mereka benar hanya memanggil, mereka hanya mengambil sebuah full golf saja, paket saja, mobil Yaris saja, atau kucing saja, tetapi ada hal yang lain. Mungkin saja golok, mungkin saja golok. Apakah kita tahu? Semua tidak tahu. Untuk itu penting ini untuk digali informasinya, dikembangkan lebih jauh. Apakah hari itu hanya sebatas yang dikatakan oleh para saksi di media itu, hanya itu saja yang diambilnya? Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan pihak kepolisian agar bahwa para saksi yang mengemuka itu harus dipanggil kembali dan dimintai keterangan dengan sejelas-jelasnya, dan dibutuhkan pengembangan demi pengembangan agar kita semuanya merasa puas dengan kinerja pihak kepolisian yang luar biasa saat ini. Terima kasih. Bravo Polda Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.